Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini anak-anak, kita akan belajar mengenai sikap tabah dan sabar menghadapi cobaan melalui kisah Bilal bin Rabah. Sebelum memulai pelajaran, Bu Inayah punya video nih tentang Bilal bin Rabah. Yuk simak video berikut ini. Bilal bin Rabah adalah orang berkulit hitam dari Habsyah yang memeluk agama Islam saat masih menjadi budak. Bilal termasuk orang yang mengalami kejamnya perbudakan. Ia memiliki postur tubuh yang kurus dengan rambut yang tebal. Abu Bakar yang mengetahui bahwa Bilal terus-menerus disiksa oleh majikannya bermaksud ingin membebaskannya. Suatu hari Abu Bakar menemui Bilal di bawah terik sinar matahari karena sedang mendapatkan hukuman dari majikannya yang bernama Umayyah. Bilal diikat dan dijemur menghadap matahari di tengah padang pasir yang sangat panas. Bahkan dadanya pun ditindih dengan batu yang cukup besar sehingga nafasnya menjadi sesak. Abu Bakar segera mengajukan penawaran kepada Umayyah untuk membeli Bilal. Umayyah yang cukup terkejut malah menaikkan harganya berlipat ganda. Ia mengira bahwa Abu Bakar tidak akan sudi untuk membayar mahal demi budak seperti Bilal. Namun ternyata Abu Bakar bersedia. Umayyah menerima 9 ukiyah emas untuk ditukarkan dengan Bilal. Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya jika engkau menawar sampai 1 ukiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Abu Bakar membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 ukiyah, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya." Sejak saat itu, Bilal senantiasa menemani dan menjaga Rasulullah yang hendak hijrah menuju Madinah. Ia kemudian dipilih untuk menjadi muazin atau orang pertama yang mengumandangkan azan. Bilal dipilih karena memiliki suara yang indah dan keras, sehingga dapat menjangkau seluruh penjuru Madinah. Wah, anak-anak, bagaimana video mengenai kisah Bilal bin Rabah? Kesimpulan dari kisah Bilal bin Rabah adalah Bilal seorang hamba sahaya yang merasakan penganiayaan orang-orang Quraisy yang lebih berat dari siapapun. Karena apa? Berbagai macam kekerasan, siksaan, dan kekejaman yang mendera tubuhnya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Karena Bilal tidak mau menyembah berhala, Bilal tetap mempertahankan akidahnya ketika disiksa oleh orang-orang Quraisy dengan berkata, "Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa." Akhirnya, suatu hari Abu Bakar membeli Bilal dari Umayyah untuk memerdekakannya, sehingga Bilal bebas dari berbagai kekerasan, siksaan, dan kekejaman dari orang-orang Quraisy. Kisah Bilal bin Rabah merupakan suatu contoh sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah. Kira-kira, tahukah kamu apa itu sabar? Ya anak-anak, apakah kalian sudah mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari? Wah, bagaimana caranya? Yuk kita cari tahu. Orang bisa disebut sabar dan tabah biasanya setelah mendapatkan ujian dan musibah. Musibah atau ujian pasti datang kepada setiap manusia. Manusia diberi ujian agar kita bisa semakin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar itu apa sih? Ya, sabar adalah
rela menerima sesuatu yang tidak disenangi dengan rasa ikhlas serta berserah diri kepada Allah SWT. Dalam artian, sabar itu berarti menahan diri agar tidak mudah marah, benci, dendam, tidak mudah putus asa, melatih diri dalam ketaatan, dan membentengi diri kita agar tidak melakukan perbuatan keji dan maksiat. Kira-kira dalam Islam ada 3 bentuk sabar. Yang pertama, sabar dalam ketaatan menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah atau terhadap apa yang telah ditakdirkan. Yang ketiga, sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat atau apa yang dilarang oleh Allah SWT. Sifat sabar terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa sih keuntungan kalau kita sabar dan tabah? Yang pertama, memberikan ketentraman jiwa kita. Yang kedua, mendapatkan kesuksesan bagi yang berusaha, bekerja, dan belajar. Yang ketiga, akan dicukupkan pahala tanpa batas oleh Allah. Seperti yang sudah dijanjikan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas. Ya anak-anak, pasti setiap orang akan mendapatkan musibah atau cobaan yang diberikan oleh Allah. Bagaimana setiap orang itu menyikapinya dengan cara sabar. Bagaimana sih agar kita selalu sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah? Yang pertama, menerima cobaan dari Allah dengan ikhlas. Allah akan memberi cobaan kita pada hambanya, tidak akan melebihi dari kemampuan hambanya. Yang kedua, ingat janji Allah sesuai surat dalam Quran surat Al-Insyirah, Inna ma'al usri yusra, yang artinya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi jika Allah memberikan cobaan kepada kita, pasti ada sebuah kemudahan dalam musibah tersebut. Yang ketiga, mengambil hikmah dari cobaan yang menimpa. Sepahit apapun cobaan yang kita terima, pasti ada hal hikmah sebaliknya. Ada hal yang baik dalam diri kita. Yang keempat, berdoa dan bertawakal. Yakin bahwa Allah lah satu-satunya yang dapat memberi pertolongan dan jalan keluar atas semua cobaan yang kita hadapi. Sudah siap untuk selalu sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah? Oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini mengenai sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.